Halo, masih bersama dengan Advokat Agung di sini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik ya tentang menggadaikan atau menjual kendaraan jaminan. Ada sebuah kasus hukum ya di mana seorang debitur dia mengajukan pembiayaan dengan menjaminkan kendaraan pribadinya ke sebuah perusahaan leasing yang dipergunakan untuk menambah modal usaha ya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, usahanya itu macet, tidak jalan, dan akhirnya ia pun tidak mampu membayar angsuran. Ketika ia sudah tidak mampu membayar angsuran, dia kemudian menjual kendaraannya menjadi objek jaminan kepada pihak ketiga dengan harapan hasil penjualan tersebut dipakai lagi untuk menambah modal ya, agar usahanya itu kembali berjalan. Namun celakanya ternyata usahanya tidak berjalan sebagai mestinya, sehingga pada akhirnya kredit yang ia miliki itu macet total. Ketika sudah macet total, ia didatangi oleh petugas dari leasing tersebut ya, karyawan dari perusahaan leasing tersebut. Kemudian ia menyampaikan bahwa ia memang tidak bisa membayar dan objek jaminan kendaraan miliknya itu sudah dijual ke pihak lain. Tentu saja hal ini salah ya teman-teman. Dan apa konsekuensinya terhadap si debitur yang telah menjual kendaraan jaminan? Tentu saja dari pihak leasing akan mengambil langkah dengan melaporkan si debitur ini ke pihak kepolisian. Lantas pasal apakah yang dipakai untuk melaporkan si debitur ini? Jelas di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Lembaga Jaminan Fidusia, tepatnya di pasal 36, di situ secara jelas mengatur bahwasanya jika debitur mengalihkan objek jaminan tanpa izin dari pihak kreditur, dalam hal ini pihak leasing, maka si debitur ini terancam hukuman penjara selama 2 tahun. Ini adalah pasal yang sering dipakai oleh pihak leasing untuk melaporkan debitur. Jadi untuk debitur biasanya pasal ini ya yang dipakai ya, pasal 36 Undang-Undang Fidusia, dan biasanya dijuntokan atau ditambahkan juga ya dengan pasal penggelapan KUH pidana, pasal 372. Pasal 36 junto pasal 372 KUHP. Itulah pasal-pasal yang dikenakan. Dan untuk ancaman dari pasal penggelapan di KUHP itu lebih dari 4 tahun ya. Tapi rata-rata yang dipergunakan itu adalah pasal 36-nya, karena ini terkait dengan Undang-Undang Fidusia, terkait dengan lex specialis. Lex specialis atau itu adalah hukum yang khusus ya, yang memang mengatur langsung terkait fidusia. Sedangkan KUHP itu adalah hukum umum, dia mengatur secara umumnya saja. Namun ketika ada lex specialis, ada hukum khusus yang betul-betul mengatur sebuah tindak pidana, dalam hal ini pidana mengalihkan kendaraan jaminan, itu dia masuknya ke pasal 36 dan ancaman hukumannya adalah 36. Ancaman hukumannya adalah 2 tahun penjara. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, terkait pasal yang bisa dikenakan terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa seizin kreditur atau pihak leasing. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.